naik ke atas ke MTS itu mereka mulai mengaplikasikan pengetahuan sains mereka, dan di MA itu harapan akan mereka akan menganalisis sesuatu, menghitung, dan kita mau memperkenalkan biologi itu bukan mata pelajaran menghafal sebenarnya. Mereka juga ada menghitungnya, dan mengaitkan dengan segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata dan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Biologi itu sekarang ilmu yang mulai nggak bisa misah sama ilmu lain. Jadi tetap kadang menjadi inspirasi ilmu lain atau mereka terinspirasi ilmu lain. Iya, betul. Fenomena itu sunatullahnya tuh punya pattern, punya pola. Nah, pola itu pasti harus bisa dimatematikan, dirumuskan. Nah, matematik itulah yang makanya makin tinggi dia tingkatan sekolahnya ke aliyah bahkan ke perguruan tinggi itu makin dijelaskan matematik untuk fenomena ini nih loh, fenomena ini begini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sejak dari kemarin sedang melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan kompetisi sains madrasah. Alhamdulillah saat ini saya sudah berhasil mengundang 2 reviewer yang mereview soal-soal di kompetisi sains madrasah. Beliau adalah Pak Eka dan Pak Samsu. Kita akan berbincang dengan beliau-beliau ini terkait dengan soal-soal di bidang biologi dan juga fisika, serta bagaimana perkembangan soal-soal tersebut dari tahun ke tahun. Baik, saya mulai dari Pak Eka. Mungkin Pak Eka memperkenalkan diri dulu. Ya, Pak Eka dari mana, sudah mungkin bercerita kilas balik 5 tahun berkecimpung di KSM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ramadhan Eka Putra, saya sekarang staf pengajar di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Saya sudah 5 tahun di KSM ini bersama dengan Pak Samsu. Jadi waktu awal dulu, waktu pertama kali dapat tawaran untuk menjadi reviewer, itu masuknya lewat tim Olimpiade Biologi Indonesia. Jadi saya di sana sudah lama, sejak awal si tim Olimpiade Biologi Indonesia sempat off karena saya sekolah, terus saya kembali lagi. Lalu di tim Olimpiade Biologi Indonesia meminta saya untuk bantu di sini Di KSM sampai sekarang. Ini mulai tahun berapa itu? 2018-17 ya, oke. Gitu. Nah, tentu soal-soal di biologi ini cukup menarik ya. Tadi saya melihat di tingkat MI aja menganalisis tentang tempe. Kemudian di sanawiyah ada cumi-cumi gitu ya. Nah, kita ingin tahu kira-kira landasan utama pembuatan soal untuk perjenjang baik itu MI, MTS maupun aliyah khusus di KSM itu seperti apa? Oh iya, oke. Kalau kita intinya adalah untuk memperkenalkan sains sebenarnya, terutama untuk MI, karena image madrasah itu adalah selalu ilmu agama. Dan biologi itu dianggap salah satu ilmu yang paling dianggap sering bertentangan dengan agama. Nah, sering berantemnya sering. Cuma kita mau melihat sebenarnya nggak seperti itu, bahwa biologi itu banyak menjelaskan hal yang ada di agama sebenarnya. Dan kita ingin anak siswa itu untuk mulai melihat itu segala sesuatu dari sudut pandang ilmiahnya. Itu bisa disebut secara ilmiah, dan kita melihat itu sebagai surat-surat yang tersirat sebenarnya. Yang tersirat ya. Nah, jadi yang kita harapkan dari MI adalah mereka mengenal prinsip dasar sains dulu, naik ke atas ke MTS itu mereka mulai mengaplikasikan pengetahuan sains mereka, dan di MA itu harapan akan mereka akan menganalisis sesuatu, menghitung, dan kita mau memperkenalkan biologi itu bukan mata pelajaran menghafal sebenarnya. Mereka juga ada menghitungnya, dan mengaitkan dengan segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata dan
yang tidak bisa dilihat yang mata telanjang. Maka tahun ini spesial, kita kenalkan mikroskop dan dan menunjukkan bahwa pengetahuan biologi begitu berkembangnya, begitu berkembangnya bahwa semua orang sekarang bisa punya mikroskop sebenarnya. Gitu. Dulu mimpi luar biasa itu hampir nggak mungkin ya, sekarang harus semua bisa laboratorium gitu seperti itu. Nah Pak, di mata ujian biologi ini tingkat MI maupun MTS dan MA itu model soalnya seperti apa? Ada pilihan ganda atau esai atau praktikum itu? Iya, yang jelas tadi kita punya eksplorasi dan eksperimen. Eksplorasi biasanya hanya data yang sudah diberikan, studi olah dan analisis. Eksperimen melakukan sesuatu dengan mengerjakan dengan tangan. Nah, uniknya di biologi itu adalah kita masih menggunakan pilihan berganda, esai singkat, tapi kadang ada kewajiban untuk membuat soal dalam bahasa Arab dan soal dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, yang lebih menariknya di biologi yang membedakan dia dengan OSN dan lainnya, di mana kita memasukkan pengetahuan dari agama. Dan kita luas, satu dia kita sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan satu lagi dari sejarah biasanya, sejarah sahabat, sejarah Nabi. Jadi beberapa soal itu mengaitkan dengan itu. Contoh, bisa diberikan contoh soalnya. Misalnya, Ini soal yang sudah umum lah. Ya, soal umum. Jadi misalnya waktu serangan yang surat Al-Fil, itu kita ada gajah dan ada si burung. Nah, lalu yang ditanya adalah jenis burungnya itu cakarnya seperti apa? Karena kan dia membawa batu misalnya. Nah, cakar itu nggak mungkin seperti bebek. Jadi dia punya cakar yang mungkin juga tidak seperti elang karena cakarnya beda. Contoh seperti itu. Jadi misalnya burung hut-hut itu seperti apa burungnya? Jangan bisa kira-kira gambar seperti apa burung hut-hut ini yang bisa terbang dalam waktu singkat, burungnya kecil tapi dia bisa terbang dalam jarak jauh. Itu pengetahuan biologi masuk di situ. Masuk ya. Contoh, di situ ya. Ya, atau kenapa waktu Rasulullah hijrah yang dia sembunyi ada 3 ekor hewan itu, kenapa laba-laba jenis laba-laba seperti apa yang membuat sarang tipikal yang seperti itu? Karena laba-laba sarang sini berbagai macam sarang yang mereka buat. Nah, integrasi yang itu yang kita harapkan sebenarnya. Itu contoh kisah. Nanti jadi contoh misalnya hukum kurban, bagaimana halal dan haram. Yang paling umum dan selalu keluar itu adalah hukum waris dan hukum nikah, karena dikaitkan dengan genetika. Waris, genetika, oke. Garis keturunan segala macam. Seperti itu kira-kira. Oke Pak, kan Bapak sudah mengikuti 5 tahun nih. Iya. Udah mereview soal tiap tahun direview. Itu apakah dari tahun ke tahun itu bisa terlihat kemampuan anak dalam menjawab biologi yang diberikan, dan apakah dari tahun ke tahun tuh kualitas soalnya semakin meningkat dan anak bisa menjawab begitu? Iya, oke. Ini agak seru ya pertanyaan, unik pertanyaannya. Jawabannya juga agak. Nah, kalau soal kita semakin sulit membuat soal sekarang. Iya, semakin yang jelas ya. Anak-anak makin paham dengan gaya yang kita inginkan. Jadi mereka ya 5 tahun cukup ya orang untuk melihat pola soalnya seperti apa. Dan sekarang kita malah sudah mulai mendekati level-level OSN. Walaupun belum sampai level nasional ya. Jadi level provinsi dan kabupaten, di mana sekarang kita sudah mulai memasukkan unsur dari hasil riset sesungguhnya. Jadi kalau dulu kan dari buku teks biasa, sekarang jurnal lah ya. Sekarang jurnal sudah mulai masuk dan siswa sudah mulai ya kita udah mulai senang karena siswa sudah mulai bisa melihat biologi itu bukan sesuatu yang menghafal yang kita harapkan sebenarnya. Jadi tugas saya itu sebenarnya mencegah supaya biologi itu tidak menjadi hafalan lagi gitu. Dan harapannya guru nggak melihat itu sebagai hafalan. Iya. Jadi misalnya tulang kan kalau klasik itu dihafal tulang itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana fungsi tulang itu
kenapa dia ada di sini dan kaitannya dengan apa ya. Jadi sudah mulai ke arah itu, dan di MI juga sudah mulai kita kenalkan dengan hal yang kita harapkan siswa madrasah itu bisa mengejar. Kalau saya pengen harapan lebih baik sebenarnya daripada siswa yang non madrasah, karena dengan hal-hal dasar misalnya melihat data, memvisualisasikan data. Dan itu nanti kalau misalnya ya rekan-rekan madrasah tahun depan nih biologi mah harus ada jago buat grafik lah, setidaknya bisa baca grafik. Dan itu pengetahuan dasar yang kita harapkan, karena kalau saya di kampus tuh mahasiswa datang ke biologi bilang karena takut matematik sama buat grafik segala, karena salah masuk di sini. Biologi makin ke sini matematiknya lebih mengerikan. Seperti itu. Saya ingin merubah image itu karena ada tanggung jawab moral juga sebenarnya dari kami di biologi, mengubah image itu, karena biologi itu sekarang ilmu yang mulai nggak bisa misah sama ilmu lain. Jadi tetap kadang menjadi inspirasi ilmu lain atau mereka terinspirasi. Iya betul. Lagi musim itu. Iya sekarang kolaborasi lah gitu. Sekarang ilmu ekonomi terinspirasi dari agama gitu kan. Gitu. Jadi siapa tahu nanti kita ada ya dari mereka inilah mungkin ada peneliti atau ilmuwan biologi selevel Avicenna, Ibnu Sina akan lahir lagi Ibnu Sina baru. Alhamdulillah, amin. Dari melihat fenomena alam dan bagaimana dia terinspirasi dari kisah, dari hadis dan dari Al-Quran. Kan dulu ilmuwan muslim itu terinspirasi dari kisah-kisah itu gitu sebenarnya. Iya Pak, tadi saya lihat di ruangan tuh anak-anak neliti tempe. Itu apa Pak? Dia ngerjain apa, disuruh apa, harus bagaimana? Iya. Kan tempe kita tahu tuh jamur gitu. Iya, jamur. Jamur tuh dunia yang kecil dan ada oncom situ ya. Nah, kita pilih tempe dan oncom itu makanan khas Indonesia gitu. Di dunia tuh dikenal itu Indonesia. Cuma kita ingin anak itu bisa melihat ada apa, makhluk apa yang membantu proses itu. Maka mereka dibekali dengan mikroskop yang kata orang mikroskop buat kita itu alat bantu luar biasa gitu. Jadi mereka disuruh melihat lihat ada jamur apa di situ. Jamur itu bentuknya seperti apa sih? Nanti suruh gambar. Jadi itu skill klasik biologi itu menggambar, menulis. Artnya dapat ya. Ya, walaupun ya kita nggak bisa kayak tapi bagaimana mereka menerjemahkan, karena kembali ke pengetahuan biologi itu lahirnya dari orang-orang yang mengamati alam, digambar. Itu menilainya gimana itu? Menilainya dicocokkan saja Pak. Kita tidak melihat sebagus apa, cuma kita melihat maksudnya ada orang buat bulatan, di sini jangan juga bulatan gitu. Kan sering anak itu menghafal Pak, yang kita nggak pengen itu. Mereka tahu bentuk jamurnya seperti ini, mereka sudah hafal jamur tempe itu seperti ini bentuknya. Digambar, tapi pas kita lihat di mikroskop bentuk itu nggak ada sebenarnya. Nah itu yang kita nggak harapkan. Jadi imajinasi juga ya? Begini Pak, misalnya saya tahu gajah, terus ujian itu bilang tolong anda lihat, ambil mikrofon, cari gajah, gambar. Nah, saya udah tahu gajah, saya akan gambar gajah tanpa saya harus mengkonsult mikrofon itu. Itu yang kita harapkan. Kita lihat dia bisa mikrofon, dia cuma dapat belalainya, itu fine buat kita. Artinya dia melihat dan menerjemahkan itu, dan itu jujurnya di situ. Dan yang benar itu? Yang benar itu. Kita nggak mengharapkan dia gambar gajah, karena kita tahu hampir nggak mungkin dapetin gajah gitu. Dan kita tahu mikroskop itu nggak akan dapat gambar seperti di buku. Artinya setiap anak nanti akan punya gambar yang berbeda? Punya gambar yang berbeda, cuma kita akan lihat. Dicocokkan dengan yang aslinya? Dia kan angkat tangan nanti. Udah selesai gitu. Nanti datang kita lihat gambar tuh walaupun bentuknya nggak sama persis, cuma kan bentuk kasarannya adalah gitu. Jadi kita mengharapkan mereka jujur dan tidak menggunakan pengetahuan mereka itu untuk membypass proses itu. Oke. Sip. Baik, menarik sekali penjelasan dari Pak Eka ya terkait dengan soal-soal biologi yang ada di KSM. Sekarang kita juga punya tamu, yakni Pak Samsu ya. Pak Samsu juga salah satu reviewer di KSM ini, terutama di bidang fisika. Mungkin Pak Samsu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, sama berbagi pengalaman selama menjadi reviewer di KSM ini.
baru kemudian saya tanya yang lainnya. Silakan Pak Ya, Samsul. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Syamsul Rosid. Saya sehari-hari bertugas di Departemen Fisika Universitas Indonesia di Depok. Saya terlibat di KSM ini mulai 2017-an lah, kurang lebih 5 tahunan. Sebelumnya, memang sampai saat ini juga saya masih diberi amanah sebagai koordinator tim fisika, curi fisika di OSN. Itu sudah berjalan kurang lebih 12 tahun lalu lah. Yeah. Nah, perjalanan cukup panjang di KSM bersama teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga ya. Itu Sunan Ampel. Sunan Ampel, maaf. Iya, Surabaya. Sunan Kalijaga di Jogja, dari Sunan Ampel, Surabaya. Ini luar biasa, banyak pengalaman yang ya seperti misalnya saya ketika di awal diajak untuk bagaimana mengintegrasikan Islam dan fisika di dalam soal, saya sudah punya bayangan bahwa integrasi Islam dalam fisika itu seperti ini. Tapi ternyata ketika itu sudah coba diimplementasi, berbeda rupanya, berbeda. Artinya yang saya pahami selama ini adalah integrasi Islam di dalam fisika secara knowledge. Knowledge-nya ya. Oke. Nah, tetapi ternyata setelah masuk menjadi sebuah soal, berbeda, kayaknya berbeda. Gitu. Nah, sehingga kemudian Prof, kok saya lupa, bukan, sekarang Rektor UIN Sunan Ampel, Muzaki. Prof Muzaki, ya. beliau memang pakarnya dalam integrasi keilmuan. Islam dan Ya. keilmuan. Alhamdulillah dapat banyak sharing dari beliau, terutama ketika ini ingin digabung, diintegrasikan dalam bentuk soal. Yang ternyata tadi saya melihat ada warna yang berbeda dengan kalau integrasinya itu dalam bentuk knowledge. Ya, tadi alhamdulillah dari tahun pertama memang menggelinding sendiri, kemudian kalau nggak salah tahun kedua atau tahun ketiga Prof Zaki baru masuk dan mungkin Prof Kusairi melihat ada beberapa yang kurang pas, akhirnya diluruskan oleh beliau. Sekarang alhamdulillah sih relatif sudah bagus. Jadi sekarang sudah masuk di knowledge atau belum? Sudah di soal. Oke, sudah di tipikal soal, bukan di knowledge. Karena kalau tipe knowledge itu berat ya. Kami dengan Prof Zaki juga sepakat bahwa lebih kepada value-nya, bagaimana bisa mewarnai knowledge itu, knowledge fisika, misalkan knowledge biologi dan lain-lain. Tapi kalau di soal itu bukan, terutama kami yang di eksak ya, itu bukan value-nya, lebih kepada justru malah kami di fisika, bagaimana mengintegrasi value dari Quran dan Sunnah itu kok susah ya nyambunginnya. Dalam paling bisanya kualitatif sifatnya. Padahal soal itu harusnya kuantitatif di bidang kami. Sehingga lebih banyak yang pasnya itu adalah di aspek-aspek fikih, aspek tajwid, aspek apalagi ya sirah ketika bicara tahun segala macam gitu ya ke angka numeriknya lah gitu ya, sifatnya kuantitatif. Karena ini bidangnya kebetulan fisika yang banyak bau-bau matematiknya gitu. Itu yang integrasi Islam dengan ilmu fisikanya ketika dalam bentuk soal, terpaksa yang dicari ya gimana ketemunya di angka-angka itu. Di numerik itu aja. Di numerik ya. Oke. Gitu. Rumit memang ngomongin soal. Jadi tidak sederhana jadi gitu. Sains dan agama. Betul. Mungkin kita kembali coba Pak Samsul jelaskan model-model soal yang ada di KSM selama ini itu seperti apa? Ya basically soalnya adalah soal fisika, baik dari tingkat MI, MTS maupun sampai ke MA ya. Hanya saja memang
karena memang disepakati bahwa soalnya hanya CBT, multiple choice. Ya sudah, ya multiple choice ya agak sulit untuk dikembangkan menjadi ini apa, sekompleks apapun multiple choice. Saya sudah sampaikan, ini jadi mubazir. Kalau soalnya multiple choice, udah sulit-sulit kita bikin soalnya susah. Kok multiple multiple choice relatif tidak bisa mengukur, tidak bisa mengukur atau kurang bisa mengukur lah katakan, kurang bisa mengukur kompetensi siswa. Betulnya dia apakah betul-betul dia bisa atau betul kebetulan bisa. Nah, ini yang sulit ya, sehingga sebetulnya direkomendasikan bagaimana bisa nggak kalau diganti saja menjadi isian singkat. Kalau isian singkat, kalau dia asal-asalan, dia ngawur pasti salah. Atau dia nggak bisa, ya kosong. Tapi kita bisa menilai bahwa ini anak memang nggak bisa. Kalau dia betul berarti ini anak bisa. Nggak bisa kebetulan bisa tuh nggak bisa. Nggak bisa kalau isian singkat. Nah, anyway, memang juga untuk esai masih belum diakomodir karena mungkin masalah kendala dikoreksinya yang pasti lama, sehingga cenderung ke CBT. Memang sih bisa cepat. Ya kami di OSN juga ketika tingkat kabupaten kota yang jumlahnya hampir 200 ribuan, itu untuk 9 bidang itu semuanya sekarang ini di era pandemi itu adalah CBT online. Dan ada di antara teman-teman yang pakai multiple choice, tapi fisika lagi-lagi anti multiple choice, maka isian singkat. Isian singkat. However, walaupun isian singkat, tapi masih bisa dikoreksi oleh komputer. Masih bisa dikoreksi oleh komputer. Karena ya isinya harus segitu, nggak segitu salah gitu. Nah, baru nanti di tingkat provinsi, tingkat nasional itu fisika sudah esai. Kalau bidang-bidang lain ya tergantung lah bidangnya. Tapi kalau fisika prefernya memang esai karena ingin membangun pisau analisis di setiap peserta. Selain CBT ada eksperimen atau eksplorasi di fisika? Kalau tingkat kabupaten kota dan provinsi semuanya masih CBT di KSM ini. Begitu nanti di nasional itu baru ada observasi. Kalau boleh kami bagi, ada tes teori, ada tes praktek gitulah ya. Teorinya itu yang CBT. Oke, yang praktikumnya itu yang observasi dan eksperimen. Gitu. Nah, yang saat ini ada ya berarti? Saat ini ada, dua-duanya ada teori, ada eksperimen lah judulnya gitu. Di tingkat MI apa? MTS apa, aliyah apa? Saya persisnya nih agak lupa, kalau tadi bisa dibantu disebut oleh Mas. Aku juga nggak tahu. Nggak, misalkan apa yang nggak yang saat inilah. Kalau yang pernah. Kalau nggak salah tuh di level MI itu bicara masalah lupa. Sekarang saya mereview semuanya, jadi ini ketukar mungkin ini yang mana gitu ya. Apakah MI gitu. apa MA gitu ya, atau MTS gitu. Apa ya salah satu contohnya lah apa? Yang eksperimen biasanya apa yang biasa dijadikan soal? Oh ya, saya jadi ingat. Ya, ini masalah jatuh bebas, Pak. Oh, jatuh kayak bebas. Ya, ada benda jatuh bebas. Sebetulnya memang kalau praktikumnya dia mengamati benda itu jatuh. Kemudian ketika dia jatuh, diukur di variasi ketinggiannya dirubah-rubah. Ketinggian dirubah-rubah, nanti pasti waktu tempuhnya itu juga berubah-ubah. Nah, di fisika itu ada formula yang menghubungkan antara jarak ini dengan waktu tempuh. Dan itu sudah pakem. Memang sih rumus ini adanya di SMP nih. Oke. SD kayaknya belum. Memang sih kami paham. Level belajar SD, belajar fisika dari SD sampai perguruan tinggi itu sebetulnya topiknya tuh sama, babnya. Hanya bedanya makin ke SD makin kualitatif. Cerita aja. Kayak telling gitu ya, cerita narasi. Nggak boleh ada matematik. Nggak boleh ada. Makin naik ke SMP, ke sanawiyah, ke aliyah, ke perguruan tinggi,
matematiknya makin kompleks. Makin bagaimana narasi-narasi itu bisa dijelaskan secara matematis. Karena basically yang diceritakan itu adalah perilaku alam. Kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari, benda jatuh, ini tiba-tiba terguling gitu ya, atau apa, itu Kereta jalan. nah kereta jalan, direm, nabrak, apa segala macam, itu fenomena sehari-hari. Iya. Dan fenomena itu sunatullahnya tuh punya pattern, punya Pola. pola. Nah, pola itu pasti harus bisa dimatematikan, dirumuskan. Nah, matematik itulah yang makanya makin tinggi dia tingkatan sekolahnya ke aliyah bahkan ke perguruan tinggi, itu makin dijelaskan matematik untuk fenomena ini nih loh, fenomena ini begini dan seterusnya. Jadi kembali tadi walaupun ini ibtidaiyah yang matematiknya kecil, tetapi ini diberikan satu kasus yang digiring ke si siswa bisa nggak dari fenomena ini memformulasi matematik itu. Memang si rumusnya sudah diberi di dalam soal, jadi nggak harus mencari menurunkan, nggak. Tinggal bagaimana dari rumus itu dihubungkan dengan cerita soalnya, bisa nggak menentukan satu parameter, misalnya gravitasi di tempat itu tuh berapa. Gitu. Oke. Seperti itu yang SD, yang ibtidaiyah. Ya. Terus Oke. Kemudian kalau Bapak lihat nih dari tahun ke tahun, kira-kira tren kualitas soalnya seperti apa dan sejauh mana sih kemampuan siswa-siswi madrasah ini dalam menjawab soal-soal tersebut dalam KSM? Ya. Pertama, kami punya kesepakatan di tim pembuat soal itu bahwa dari di tingkat kabupaten kota tuh level kesulitannya mudah sedang aja ya. Oke. Gitu. Nanti provinsi maunya sih oke lah ditingkatkan dikit, mudah sedang ada sukarnya dikit gitu ya. Tapi kami selalu melihat kemarin kabupaten kota seperti apa, dengan mudah sedang seperti apa, nanti berbasis itu Dinaikkan. nah mau dinaikkannya seperti apa gitu. Ya saya sih pesannya buat adik-adik di madrasah, di fisika itu banyak ayat-ayat Allah. Kalau adik-adik di madrasah senantiasa belajar Islam, di fisika juga banyak fenomena yang islamis, ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang bisa ditemukan. Maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Kuncinya adalah perbanyak latihan, karena fisika itu adalah tool utamanya matematik. Maka perbanyaklah latihan mengerjakan soal, matematiknya diperlancar sehingga terbangun pisau analisis. However, saya sangat bangga dan entah mungkin ini juga karena pengaruh dari KSM, bahwa di OSN itu prestasi madrasah MA ya, madrasah MA itu makin banyak yang berprestasi di bidang fisika khususnya. Ini satu geliat yang luar biasa dan teruskan saja. Dan ini MA-nya juga bukan MA hanya Incen yang notaben ada di bawah Kemenag. Ini MA-MA negeri yang lain pun banyak bermunculan dan ini luar biasa di seluruh Indonesia, di berbagai provinsi, tidak hanya didominasi oleh Tangerang, oleh Gorontalo, tetapi juga muncul sekarang Incen-Incen lain dan MA-MA lain. Artinya ini suatu optimisme ya, adik-adik terus untuk menggeluti fisika lebih dalam, lebih jauh. Insya Allah kalau ada willing bisa. Oke, terima kasih Pak. Oke, kemudian mungkin Pak Ika bisa ngasih nasihat ke teman-teman madrasah terkait dengan biologi. Iya, ya, biologi itu sama dengan ilmu lainnya. Kekuatan utama biologi adalah mengobservasi sesuatu dan mencoba untuk menjelaskan hasil observasi itu. Dan uniknya kalau di biologi itu, ya satu hal yang pasti itu ada ketidakpastian. Oh, ada anomali ya, ada Jadi, anomali. Dan
itu yang menjadikan ilmu ini menjadi berkembang terus ya. dan banyak orang, karena selalu ada pengecualian. Ya. Kasus A kecuali di sini, kasus B kecuali di sini, dan itu kita bisa lihat bagaimana yang mengatur dan yang membuat ini luar biasa gitu ya. Dari situ banyak hal-hal baru yang bisa lahir. Dan sama dengan bidang lain, kita tuh sudah berapa penerima Mas Olimpiade Internasional dari madrasah masih, dan itu ya yang di Tangerang itu memang salah satu gudang untuk penghasil itu. Tapi yang lain juga kita punya MAN yang di Malang, dan yang memang itu langganan kita untuk di biologi. Dan satu lagi yang perlu saya, biologi itu bukan hanya kedokteran, gitu aja. Karena umumnya biasanya ini kita mau ke kedokteran, jadi bahkan banyak yang biologi itu mungkin di masa depan akan banyak berperan, yang seperti misalnya bagaimana kita akan ke Mars, bagaimana kita akan ke bulan. Nanti ilmu-ilmu biologi itu akan banyak terpakai. Dan satu, biologi itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, dia harus bisa dikuasai ilmu lainnya, karena ketidakpastian di biologi itu harus bisa dibuat pola yang pasti, dan cuma ilmu lain yang bisa membuat pola itu jadi lebih bisa diukur. Nah, coba fenomena itu yang perlu harus menjadi observer lah untuk orang biologi gitu, seperti itu. Oke, terima kasih buat Pak Eka dan juga Pak Samsul sudah memberikan penjelasan kepada kita semua terkait dengan fisika dan biologi yang ada di KSM, dan juga terkait dengan masa depan biologi dan fisika. Terima kasih banyak Pak Eka. Oke, kasih. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.